Dibentuk melalui penderitaan. Pelajaran pembebasan Israel. Ketika Musa dan Harun menyampaikan firman Tuhan kepada para tua-tua Israel dan menunjukkan tanda-tanda mujizat, bangsa itu percaya. Mereka menyembah Tuhan karena mendengar bahwa Ia telah melihat penderitaan mereka. Namun meskipun mereka percaya, mereka belum siap untuk keluar dari Mesir. Respon mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pendengar firman di tanah berbatu-batu, menerima firman dengan sukacita, tetapi tersandung ketika penganiayaan muncul. Tanpa ujian, mereka akan pergi dari Mesir dengan mudah. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Penderitaan itu perlu bagi mereka. Ketika Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, "Biarkan umatku pergi," hasilnya justru penindasan yang lebih berat bagi bangsa Israel. Tetapi penindasan ini merupakan kebutuhan rohani mereka. Tuhan memakainya untuk membangkitkan kerinduan kuat untuk bebas, agar mereka tidak ingin kembali ke Mesir dan supaya mereka melihat kuasa Tuhan. Tula-tula yang menimpa Mesir bukan hanya untuk mengajar orang Mesir tentang kuasa Allah, tetapi sama pentingnya bagi orang Israel untuk mengenal Allah dan bersedia dipimpinnya. Mereka harus belajar bahwa pembebasan itu bukan hasil kekuatan manusia, melainkan pekerjaan Allah sepenuhnya. Pelajaran ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika penindasan meningkat, bangsa itu mengeluh dan Musa sendiri bingung. Tuhan kemudian menjelaskan bahwa dengan tangan yang kuat, Firaun akan bukan hanya membiarkan Israel pergi, tetapi bahkan mengusir mereka. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah yang telah mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunan mereka. Tuhan menegaskan bahwa Ia telah mendengar orang Israel dan mengingat perjanjiannya. Istilah mengingat bukan berarti pernah melupakan, tetapi menunjukkan bahwa Allah siap menggenapi apa yang telah dijanjikan, seperti dalam peristiwa Nuh, Sodom, dan hukuman atas Babel. Dari pasal 6 kitab Keluaran, jelas bahwa Tuhan sedang bersiap menggenapi janji yang telah diberikan kepada Abraham. Karena Abraham sudah mati, penggenapan janji itu mengimplikasikan kebangkitan yang menunjukkan bahwa fokus janji itu tidak sekadar pada tanah duniawi, tetapi pada warisan kekal. Saat itu adalah waktu ketika Injil harus bekerja, sebab hanya Injil kerajaan yang mempersiapkan dunia bagi kesudahan segala sesuatu. Tuhan menyatakan diri kepada bangsa itu, dan Allah hanya dapat dikenal melalui Injil. Karena itu, janji-janji pembebasan dalam Keluaran 6 adalah pemberitaan Injil yang sama yang telah diberikan kepada Abraham. Tuhan berkata, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Sebuah bahasa yang sejajar dengan janji perjanjian baru dalam Yeremia 31. "Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua akan mengenal aku." Dengan demikian, Injil yang diberitakan kepada kita adalah Injil yang sama yang diberitakan kepada Israel. Pembebasan Israel bukanlah sekadar pelepasan dari perbudakan fisik menuju tanah duniawi. Itu adalah gambaran pembebasan rohani yang hanya dapat terjadi melalui Injil. Jika Israel memahami hari Tuhan dan tetap setia, prospek rohani yang sangat besar menanti mereka. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 16 oleh E.J. Wagoner.